Takbir, takbir, kalian menutup rumah ibadah orang. Takbir, takbir, kalian membubarkan ibadah orang. Lucu ya di negara ini. Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika ini agak rada-rada deh. Masa dia ngumumin dan saksiin langsung penutupan gereja Kristen Protestan Simalungun? Kata dia, bangunan itu ditutup karena nggak berizin dan melanggar peraturan SKB 2 Menteri 2006 terkait pendirian rumah ibadah. Katanya, penutupan itu sudah berdasarkan hasil kesepakatan beberapa pihak, termasuk perwakilan jemaah GKPS. Penutupan itu katanya bersifat sementara sampai semua proses perizinan dipenuhi. Banyak netizen yang menyayangkan penutupan itu hanya karena alasan izin. Bupati Purwakarta dituding sudah melanggar Undang-Undang 1945. Bahkan ada yang minta Bupati Purwakarta untuk mengecek izin semua rumah ibadah, termasuk masjid dan musola. Dan kalau ada masjid dan musola yang belum punya izin, apa Bupati Purwakarta bakal berani bersikap yang sama? Apa yang dilakukan Bupati Purwakarta ini semakin menambah panjang catatan buruk soal penolakan pendirian rumah ibadah di Indonesia. Padahal Presiden Jokowi sudah minta para kepala daerah untuk berani menegakkan konstitusi dan gak bertindak diskriminatif. Apalagi sampai tunduk dan bermain mata dengan kelompok intoleran yang anti rumah ibadah. Mudah-mudahan pemerintah pusat segera menindak kepala daerah yang diskriminatif agar ada efek jera bagi kepala daerah yang lain. Stop halangi warga beribadah. Menurut saya, Ibu Bupati tidak harus bertindak demikian. Ibu Bupati sebagai pihak pemerintah harusnya memanggil pemangku kepentingan di mana pemilik gereja atau pendeta jemaat tersebut bersama stakeholder yang ada, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan lebih terhormat. Kalau modelnya seperti begini, ini kan namanya Bupati tidak berpihak kepada semua golongan masyarakat. Tentu kalau begini izinnya pasti lebih sulit. Jadi izin Pak Ibu Bupati, tolong agar bertindak itu tidak di bawah kontrol dari organisasi atau ormas atau apapun, tetapi sebagai bupati yang punya kekuatan dan kuasa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang telah mengamanatkan setiap orang wajib berhak melakukan ibadah dan sebagainya menurut agamanya masing-masing. Kemudian juga undang-undang tentang kebebasan beragama dan fasilitas-fasilitas ibadah. Harusnya undang-undang dikedepankan dan kepemimpinan yang bijaksana dikedepankan. Tetapi dengan alasan SKB 2 Menteri, Ibu Bupati dengan mudahnya menutup tempat ibadah dan berlaku seolah-olah bahwa itu dapat menyelesaikan persoalan. Nah, seharusnya sebagai pemimpin-pemimpin yang mengayomi setiap golongan dan kelompok masyarakat harusnya tidak bertindak demikian. Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan dengan para bupati dan para gubernur beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan agar masalah ibadah, rumah ibadah dan sebagainya tolong diperhatikan dengan baik. Kasus seperti begini sudah banyak terjadi di Indonesia dan kemudian harusnya menjadi pelajaran berulang-ulang kepada para pemimpin, para bupati, gubernur, camat, wali kota dan sebagainya. Seharusnya kan kita merawat kebersamaan. Banyak juga tempat ibadah yang lain yang tidak punya izin selayaknya. Karena itu bertindaklah bijaksana dan arif. Saya pikir seperti itu. Penutupan ini, penyegelan ini disaksikan oleh Bupati sendiri katanya dengan alasan karena izinnya belum keluar. Oke, kalau memang inilah karena izinnya belum keluar, ini bisa kita maklumi. Tapi mengapa ketika ada penutupan ini kok ada bahasa-bahasa agama sebelah gitu loh. Dengan mantapnya mereka mengatakan ketika gereja disegel mereka mengatakan Allahu Akbar gitu. Nah, pertanyaan saya adalah ini yang bikin saya gagal paham. Apakah ini memang murni karena izinnya belum keluar atau karena kebencian terhadap kelompok Kristen? Ini perlu diperhatikan loh, apalagi ini kan bupati. Dia sendiri menyaksikan bagaimana teman seagamanya mengatakan Allahu Akbar ketika bangunan gereja ini disegel. Ini ada sesuatu yang aneh. Menurut kalian gimana? Ibu Bupati yang baik,
kalau memang penutupan sementara terpaksa dilakukan, nah terus warga ibu yang non-muslim atau Nasrani itu, apakah dipikirkan mereka akan beribadah di mana? Semoga dipikirkan ya Ibu Bupati, karena mereka juga warga ibu dan juga rakyat Indonesia yang memiliki hak asasi, hak untuk beragama dan menjalankan ibadahnya. Kalau sekedar hanya ditutup terus kemudian tidak dipikirkan di mana mereka beribadah, itu bukanlah solusi bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, seputar pembahasan kita masih terkait dengan Bupati Purwakarta yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan konstitusi dengan melakukan penyegelan terhadap mereka yang menjalankan ibadah yang bertolak belakang dengan konstitusi itu sendiri. Nah, mengapa saya katakan demikian? Ini lagi-lagi para pejabat kita ini atau mungkin para masyarakat Indonesia ini coba dengarkan juga, konstitusi kita itu sudah jelas berkata menjamin setiap penyelenggaraan ibadah oleh setiap warga negara. Jadi dijamin. Kata dijamin ini artinya setiap kita itu baik pemerintah, baik siapapun itu menjamin juga, baik menjamin terkait dengan kebebasannya, ketenangannya, juga bebas dari gangguan, intimidasi, apapun. Nah, Bupati juga Purwakarta ini lupa dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bupati. Coba Ibu Bupati, Anda baca pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah. Nah, di situ Ibu coba dipahami pasal 76 tersebut, apa tugas dan tanggung jawab Ibu sebagai Bupati itu adalah bagian daripada pengawal konstitusi. Ibu tidak boleh berlaku diskriminasi, Ibu tidak boleh berlaku memihak atau demi kepentingan Ibu mengejar nanti untuk pemilu berikutnya Ibu melakukan hal seperti itu. Ini bukan contoh yang baik, Bupati. Ibu Bupati ini saya nggak ngerti kok belajar dari mana kepemimpinannya kok model seperti itu. Apa jadinya kalau suatu kota dipimpin dengan cara-cara yang seperti itu? Nah, jadi lebih baik Ibu Bupati segera menyerahkan dirinya atau mohon maaf sehingga hal seperti ini tidak diperpanjang lagi dan tetap meluruskan. Ingat Ibu, kepentingan negara di atas segala-galanya, bukan kepentingan Ibu sepihak. Jangan Ibu memaksakan diri memberikan contoh yang tidak baik. Ini kepemimpinan Ibu ini pemimpinan paling buruk kalau saya lihat. Dengan gagahnya Ibu merasa benar dan memimpin penyegelan itu sendiri. Ibu tidak melihat resiko yang Ibu hadapi nanti, juga dengan karma yang Ibu dapat. Nah, karena itu bersikaplah yang adil, Bu. Dahsyat untuk kita semua. Indonesia cerdas, Indonesia maju. Takbir, takbir, kalian menutup rumah ibadah orang. Takbir, takbir, kalian membubarkan ibadah orang. Lucu ya di negara ini. Terus katanya di negara ini lambangnya Bhinneka Tunggal Ika dan di dalamnya itu ada di situ sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana keadilan untuk kami? Mau mendirikan rumah ibadah pun kami sangat sulit perizinannya. Beribadah pun kami selalu ada yang bermasalah, katanya dibubarkan, masalah perizinan lah. Terus di mana kebebasan kami beragama itu? Di mana sila kelima itu? Kan adil nggak? Kalau kami singgung mentang-mentang kami di sini minoritas, banyak yang komen ini. Jangan sangkut pautkan ke minoritas ke mayoritas. Terus apa kalian buta melihat itu yang ada dibubarkan? Apa kalian tidak lihat? Jadi menutup rumah ibadah tersebut hanya bersifat sementara ya teman-teman, sampai gedung ini mengurus perizinannya terlebih dahulu. Tapi kalau kita main SKB 2 menteri itu ya, Ibu Ratna Mustika, Bupati Purwakarta, mekanisme dan aturan pendirian rumah ibadat berdasarkan SKB 2 Menteri Bab 5, izin sementara pemanfaatan bangunan gedung, Pasal 18. 1. Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati atau Wali Kota dengan memenuhi syarat A. Laik fungsi dan B. Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. 2. Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung. 3. Persyaratan pemeliharaan kerukunan
kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi A. Izin tertulis pemilik bangunan, B. Rekomendasi tertulis lurah atau kepala desa, C. Pelapor tertulis kepada FKUB kabupaten atau kota, dan D. Pelaporan tertulis kepada kepala kantor Departemen Agama kabupaten atau kota. Dalam video wawancara eksekusi penyegelan gedung tersebut, ibu sempat mengatakan sudah terjadi drakor alias rapat tentang hal ini sebanyak 5 atau 6 kali. Lantas seharusnya kan sudah bisa dalam pertemuan itu mendapatkan solusi mengacu pada bab 5 pasal 18 dari Kemendak Kabupaten, FKUB Kabupaten, Kepala Desa dan pemilik bangunan. Ini kok nggak ada? Yang ada saya dengar malah banyak cheerleaders takbir di belakang. Pantesan jadinya ibu dituduh warga Indonesia bupati intoleran. Paham kan sampai di situ?